Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Pangkep, Ijlas, ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada 2024. Selain Ijlas, kasus ini menyeret dua orang lainnya yakni Divisi Hukum KPU Pangkep Muarif serta Sekretaris KPU Pangkep Agus Salim. Hal ini terungkap saat konferensi pers dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, John Ilef Malamasam, di kantor Kejari Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin, 1 Desember 2025, malam. Hari ini, tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPU Pangkep, kata John Ilef. Malamasa menggunakan pengeras suara. Ketiganya telah diperiksa sebagai saksi sebelum statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Total 28 orang saksi serta menghadirkan 3 orang ahli diperiksa dalam proses penyidikan kasus ini. Ketiga tersangka diduga melakukan kolusi atau persengkokolan dalam sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui metode e-purchasing yang bersumber dari dana hibah Pilkada 2024. Tersangka Ijlas dan Muarif yang seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan, justru ikut menentukan dan menunjuk calon penyedia pada beberapa kegiatan di lingkungan KPU. Pilihan calon penyedia kemudian ditindaklanjuti oleh tersangka Agus Salim selaku PPK dengan menggunakan metode e-purchasing tanpa melalui tahapan persiapan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, spesifikasi teknis dan harga disusun oleh PPK. Namun dalam kasus ini justru dokumen tersebut dibuat oleh calon penyedia dan digunakan dalam proses pengadaan. Pada tahap negosiasi harga, proses itu hanya dilakukan untuk menyamarkan seolah-olah semuanya telah berjalan sesuai prosedur, jelasnya. Para tersangka meminta dan menerima fee atau timbal balik berupa sejumlah uang dari para penyedia yang telah mereka pilih. Perbuatan para tersangka tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.